Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah dengan judul Arca Puncak Argopuro. Selamat mengikuti. Situbondo 2014. Namaku Ferdian, tapi entah sejak kapan banyak orang memanggilku Boy, terutama teman-teman komunitas fotografi dan pecinta alam. Kalau nggak salah, ada yang mengatakan wajahku mengingatkan pada sosok dalam film jadul catatan si Boy, yang bahkan aku pun tak pernah menonton film itu. Sejak 2 tahun terakhir, aku semakin sering mendaki gunung. Mungkin karena aku lebih merasa nyaman di alam liar yang segar dibanding di rumah dan kepikiran terus-menerus tentang kegagalan pernikahanku. 2 tahun lalu aku bercerai. Mungkin sebenarnya aku yang salah, karena ternyata menikah sama sekali tak mengurangi kesenanganku berhubungan dengan dunia fotografi dan alam liar. Mantan istriku merasa aku kurang perhatian ke keluarga. Kami sering terlibat percekcokan dan akhirnya semua itu berakhir di pengadilan agama. Entah kenapa aku merasa jiwaku lebih hidup setiap kali memegang kamera, apalagi ketika sedang berada di alam liar, terutama di gunung yang asri tapi penuh tantangan, dengan udara yang menurutku bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Aku termasuk orang yang bandel menurut banyak orang, pemegang idealisme yang terlalu kuat namun konyol bagi mereka. Beberapa kali mendapat tawaran menggiurkan secara finansial dari majalah-majalah cukup ternama, tapi semua kutolak ketika ada sedikit idealisme yang harus kukorbankan demi aturan-aturan yang menurutku mengekang kebebasan jiwaku berekspresi. Akhirnya, aku memilih membuat sebuah channel YouTube tentang kisah-kisah perjalanan pendakianku, dan itu kujadikan sebagai sumber utama penghasilanku. Di usiaku yang berkepala 3, semua idealisme dan kekonyolanku sama sekali tidak luntur. Malam itu, di tempat kosku di sudut kecil Jakarta, aku mempersiapkan keberangkatan untuk esok hari. Aku akan kembali mendaki ke puncak Argopuro di Situbondo, Jawa Timur. 3 tahun lalu aku ke sana, tapi hanya sampai di mata air 1, karena kakiku sempat terkilir dan aku harus turun dan gagal menyentuh puncak yang sudah lama kubidik untuk kutaklukkan. Bagiku yang sangat menggemari pendakian, justru ada perasaan unik ketika menuju puncak gunung yang namanya tidak terlalu besar. Argopuro memang cukup terkenal, tapi tentu tidak setenar gunung-gunung tinggi seperti Semeru, Kerinci, atau Rinjani yang sudah berkali-kali kudaki. Rasanya ada semacam tantangan lebih di Argopuro. Sekitar jam 5 pagi, aku memacu jeep tuaku menuju Kediri untuk menjemput teman pendakiku di sana. Namanya Garta. Aku bertemu dengannya di puncak Rinjani 2 tahun yang lalu. Menurutku, dia pendaki yang tangguh dan banyak kesamaan di antara kami, termasuk tentang idealisme yang menurut banyak orang adalah konyol. Sejak saat itu, kami menjadi sangat akrab dan entah sudah berapa kali kami bersama mendaki puncak-puncak eksotis keindahan gunung di Indonesia. Sekitar jam 14.30, aku sampai di rumahnya. Syukurlah, perjalanan sangat lancar dari Jakarta. Seperti biasa, Garta menyambutku dengan hangat dan terlihat sudah mempersiapkan semua perbekalan untuk mendaki.
Hanya beristirahat sejenak untuk menyeruput kopi dan sebatang rokok, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Setelah bergantian menyetir, sekitar jam 23.20 kami sampai di base camp Desa Baderan, sebuah desa cantik di lereng Argopuro di Situbondo bagian barat. Kulihat Garta masih pulas tertidur. Aku turun dan suasana sangat sepi. Wajar sih, karena malam sudah selarut itu. Aku pun memutuskan untuk tidur juga di dalam mobil dan mendaftar di base camp besok pagi. Aku belum benar-benar tertidur ketika ku dengar kaca mobil diketuk. Tanpa perasaan curiga sedikit pun, mobil pun kubuka. Ternyata seorang laki-laki tua bersongkok hitam. "Sampian siapa dan ada keperluan apa?" tanyanya dengan logat Madura yang sangat kental. Situbondo memang berada di Pulau Jawa, tapi mayoritas penduduknya adalah penutur bahasa Madura dalam keseharian. Aku pun dengan sopan menjawab bahwa kami berdua akan mendaki Argopuro besok pagi. Sang bapak hanya tersenyum kecil sambil terlihat memperhatikan penampilanku. Kami kemudian terlibat percakapan yang cukup panjang. Sang bapak banyak memberi nasihat, termasuk menceritakan kondisi Argopuro yang sebenarnya sedikit banyak aku sudah tahu karena pengalaman 3 tahun yang lalu. Walaupun ketika itu aku hanya sampai di mata air 1. Medan yang tidak terlalu sulit, apalagi bagi yang biasa mendaki, dan pemandangan yang indah, serta banyak sumber air sehingga tidak perlu membawa cadangan air terlalu banyak dari bawah. Begitu kira-kira yang disampaikan bapak itu. Namanya Pak Abdullah. Umurnya kutaksir sekitar 60-an. Tapi masih kelihatan segar dan sehat. Mungkin karena setiap hari mengkonsumsi oksigen yang bersih di daerah seperti itu. Pak Abdullah juga mengingatkan agar kami selalu menjaga sikap dan jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, kira-kira sama dengan aturan mendaki gunung pada umumnya. Terakhir, beliau berpesan agar kami tidak memindahkan apalagi mengambil apapun barang yang ditemukan, terutama perhiasan, batu berharga, atau semacamnya. Akibatnya akan fatal katanya. Pesan terakhir itu diulanginya berkali-kali, seakan ingin menegaskan bahwa jika itu yang dilanggar, akibat yang diterima akan benar-benar berbahaya. Aku pun manggut-manggut dan berkali-kali mengucapkan terima kasih atas nasihat dan obrolan di tengah malam itu. Tak lama kemudian Pak Abdullah pun pamit dan aku segera masuk mobil untuk tidur. Sebenarnya sempat terfikir olehku, kenapa orang setua Pak Abdullah ada di sana dalam kondisi sedingin itu, padahal jarak dari pemukiman terdekat cukup jauh. Tapi semua perasaan itu segera kutepis. Aku pun mempersiapkan posisi di samping Garta. Dinginnya malam dan keletihan perlahan mengirimku ke alam tidur. Hangatnya sinar mentari yang menyelinap membangunkanku. Kulihat Garta tidak ada. Tak lama kemudian dia datang dengan membawa secarik kertas. Ternyata dia sudah mengurusi pendaftaran. Kulirik jam tanganku, sudah jam 9 pagi. Kami pun lalu menyantap roti yang dibeli di salah satu minimarket di Jombang kemarin. Setelah ngobrol dan menghabiskan sebatang rokok, kami pun memutuskan untuk segera naik. Karena akan kemalaman di atas kalau mengulur waktu lagi. Setelah bernegosiasi dengan tukang ojek di sana, kami sepakat di angka 50.000 untuk diantar ke atas sampai batas mata air 1.
Perjalanan sangat lancar dengan pemandangan sangat indah di kanan kiri. Hal-hal seperti ini yang menurutku membuat jiwa lebih hidup. Apalagi dibandingkan dengan keseharian kehidupan Jakarta yang selalu macet dan riuh orang berlalu lalang mengejar kehidupan di tengah himpitan persaingan yang keras dan kejam. Keindahan alam bagiku adalah salah satu sahabat terbaik untuk ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak banyak pembicaraan dengan tukang ojek selama perjalanan, hanya obrolan basa-basi yang ringan. Setelah sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di batas mata air 1. Garta sempat turun untuk mengisi bekal air. Tak lama setelah itu, kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju mata air 2. Bagian ini yang mulai kusukai. Berjalan kaki di tengah indahnya alam bersama harmoni suara burung dan hewan-hewan yang bersahutan. Sungguh ada kedamaian yang menyertai itu semua. Kira-kira separuh jalan menuju mata air 2 terlihat ada tulisan batas kawasan. Garta minta istirahat dan dari wajahnya memang terlihat cukup kelelahan. Sebenarnya ini agak aneh menurutku, karena selama berkali-kali mendaki bersama, fisiknya jauh lebih tangguh dibanding aku. Apalagi harusnya tenagaku yang lebih terkuras karena perjalanan dari Jakarta yang nyaris tanpa istirahat. Aku pun menyetujui usulan Garta, dan kami beristirahat sejenak dengan patokan waktu yang biasanya, yaitu sebatang rokok. Setelah menikmati kopi, sebatang rokok dan ngobrol ringan, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 13.45, kami pun sampai di mata air 2. Jujur, aku lebih mengandalkan Garta kali ini, karena dia yang sudah pernah sampai ke puncak Argopuro. Sedangkan aku 3 tahun lalu hanya sampai di mata air 1. Aku pun segera menyiapkan makan siang sambil lagi-lagi menikmati indahnya alam. Garta mengeluh kelelahan lagi sambil mengatakan bahwa perjalanan kali ini berat. Aku merasa sedikit banyak mengerti dengan hal itu. Medan sebenarnya tidak terlalu terjal. Tas bawaan kami juga tidaklah berat. Artinya, ada hal lain yang membuat perjalanan menjadi berat, yaitu hal-hal yang berbau mistik. Di gunung manapun, pasti ada kisah-kisah mistik yang sepertinya memang selalu menjadi bumbu penyedap dalam setiap pendakian. Aku mengalihkan pembicaraan dan kami segera menyantap makan siang yang kusiapkan. Garta terlihat cukup lahap. Mungkin karena kelelahan yang dirasakannya. Setelah istirahat sebatang rokok lagi, kami pun melanjutkan perjalanan. Tempat berikutnya yang kami bidik adalah pos Cisentor, yang menurut perhitungan kami akan sampai di sana sekitar jam 9 malam. Tapi karena beberapa kali Garta mengeluh capek, perjalanan menjadi agak lambat. Kami bahkan belum sampai ke Sabana Cikasur ketika matahari mulai terbenam. Padahal menurut Garta dan referensi yang kubaca, harusnya kita sudah jauh melewatinya ketika terbenamnya matahari. Kami pun beristirahat kembali. Garta sempat sedikit ngomel karena banyaknya pendaki yang turun membuat langkah kami menjadi lambat. Jalan setapak yang kanan kirinya banyak rumput liar dan vegetasi yang rapat cukup merepotkan ketika harus saling berpapasan. Ini adalah hal yang benar-benar mulai membuat ada rasa takut di hatiku. Sejak dari mata air 1 tadi, aku sama sekali tidak bertemu seorang pendaki pun. Tapi Garta mengeluhkan banyaknya pendaki yang turun. Anganku mulai menerawang dan liar.
Sebenarnya hal-hal aneh bukan sekali dua kali kutemui setiap kali pendakian gunung. Tapi kali ini aku tetap mulai merasa takut. Aku tak terlalu menanggapi ucapan Garta, karena hanya akan membuat kami semakin takut dan menghambat perjalanan. Akhirnya, kuputuskan bahwa perjalanan harus dilanjutkan. Langit mulai remang dan menuju gelap. Aku dan Garta mulai memasang dan menyalakan headlamp di kepala kami masing-masing. Setelah cukup lama dan melelahkan, sekitar jam 8 malam, kami sampai di Sabana Cikasur. Sebenarnya ini bukan tempat yang kami bidik untuk istirahat. Tapi karena Garta semakin terlihat kelelahan, kami pun mendirikan tenda di sana. Rencana kemudian sedikit kami rubah. Besok pagi baru akan melanjutkan perjalanan ke pos Cisentor. Seperti biasa, kami menyalakan api unggun sambil menikmati kopi dan rokok. Obrolan pun terasa renyah dan melebar ke banyak hal. Mulai dari jadwal pendakian berikutnya, dia rencana mengajakku ke Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan bulan depan, sampai kisah asmara kami masing-masing yang sama-sama berakhir tragis. Bedanya, Garta putus dari kekasihnya sebelum sempat menikah. Kami pun tenggelam dalam suasana damai di tengah luasnya Sabana Cikasur yang mempesona. Beberapa lama kemudian, kami bersiap untuk tidur. Di sini ada keanehan lagi yang kurasakan. Garta menggigil kedinginan, sedangkan aku merasa justru suhu agak hangat malam itu. Segera ku cek di GPS yang kubawa. Ternyata suhunya 7 derajat. Kali ini Garta yang benar. Ketakutan yang tadi hilang kini muncul kembali. Tubuhku merasa agak hangat di suhu 7 derajat Celcius. Pasti ada yang tidak beres, pikirku. Tapi aku tidak ingin terlalu lama tenggelam dengan pikiran-pikiran aneh. Kuputuskan untuk segera memejamkan mata, dan setelah beberapa lama, aku pun tertidur. Jam tanganku menunjukkan angka 01.37 ketika sayup-sayup terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Awalnya, kupikir itu adalah suara babi hutan. Tapi semakin lama terdengar semakin dekat dan banyak. Aku yakin ini adalah suara langkah kaki orang. Aku benar-benar sangat yakin dengan dugaanku. Suara langkah itu semakin banyak dan seperti mengitari tenda kami. Dengan perlahan dan ketakutan, aku mengintip dari jendela tenda. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada seekor babi pun terlihat, juga tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, Garta terbangun dan menjerit sangat keras. "Kaki! Kaki! Kaki!" ucapnya sambil terus-menerus menjerit. Suasana di luar menjadi hening. Aku tak lagi mendengar langkah kaki. Setelah berhasil agak kutenangkan, Garta bercerita bahwa dia melihat banyak kaki mengelilingi tenda kami. Dan katanya kaki itu berjalan tanpa tubuh. Hanya kaki-kaki buntung yang dengan rapi berbaris dan seperti dikomando berjalan beraturan mengelilingi tenda kami. Menurutnya lagi, kaki-kaki itu berwarna putih pucat dan jumlahnya puluhan pasang kaki. Wajah Garta terlihat makin ketakutan. Aku keluar tenda untuk mengecek kondisi sekeliling dan memastikan padanya bahwa di luar tidak ada siapapun. Dalam ketakutan yang semakin terlihat, Garta memelukku sangat erat.
Selama mendaki bersama, belum pernah kulihat dia setakut ini. Perlahan kulepaskan pelukan Garta. Kupandang matanya dan kami sepakat untuk tidur kembali, agar besok bisa melanjutkan perjalanan sepagi mungkin. Yang jelas, tidak mungkin kami melanjutkan perjalanan saat itu juga. Di luar sangat gelap dan akan berbahaya berjalan di malam selarut itu. Garta pun sepakat, dan walau berkali-kali mengakui rasa takut yang dialaminya, dia mulai menenggelamkan tubuhnya dalam selimut tebal. Aku tak berhasil memejamkan mata. Otakku mulai berusaha merangkai kejadian-kejadian tadi. Di pos, ada Pak Abdullah yang mengingatkanku untuk tidak memindahkan atau mengambil apapun yang kutemukan. Dan rasanya itu sudah kupatuhi. Tapi, entahlah Pak Abdullah itu sebenarnya siapa. Lalu, di tengah perjalanan tadi, Garta menceritakan bahwa banyak pendaki yang turun. Padahal, aku tidak bertemu dan berpapasan dengan seorang pun selama perjalanan. Dan barusan Garta berteriak karena melihat banyak kaki buntung putih pucat yang mengelilingi tenda kami. Otakku belum benar-benar berhasil menemukan jawaban ketika kurasakan tenda kami bergoncang kecil. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang melakukan itu dari luar. Dengan penasaran dan rasa ketakutan yang makin kuat, kulangkahkan kakiku yang gemetar keluar tenda. Agak jauh dari tenda, berdiri sosok wanita sangat cantik berbusana adat Jawa yang menatap tepat ke arahku. Entah kekuatan apa yang seperti memaksaku untuk mendekatinya. Perlahan, kakiku melangkah ke sana. Entah siapa yang menggerakkan. Wanita itu terus menatapku dan tiba-tiba terdengar suara. "Kembalikan ke tempatnya." Jantungku terasa berhenti berdetak. Mulutnya sama sekali tak bergerak. Entah bagian tubuhnya yang mana yang mengeluarkan suara itu. Dalam ketakutan yang makin kuat, aku masih berhasil sedikit memutar otakku. Selama perjalanan, aku merasa tidak mengambil apapun. Tapi suara itu kudengar berulang-ulang. Aku semakin bingung, barang apa yang dimintanya untuk dikembalikan. Baju sang wanita cantik itu berwarna dominan hijau dengan pernak-pernik yang sangat indah. Wajahnya begitu anggun dan mempesona, walaupun tentu saja semua keanggunan itu tak mampu menghilangkan rasa takutku. Tatapannya kemudian semakin tajam dan matanya perlahan memerah. Aku merasakan ada kemarahan dari sorot matanya. Aku benar-benar tak mampu bergerak, apalagi melangkahkan kakiku. Mata yang merah itu perlahan kembali normal, dan setelah melepaskan senyuman yang sangat cantik, sosok sang wanita itu terbang, lalu kemudian menghilang di telan gelapnya malam Argopuro. Tiba-tiba aku merasa tersadar. Aku segera berlari menuju tenda. Ternyata tendaku cukup jauh. Alangkah terkejutnya aku. Garta ternyata tidak ada di sana. Hanya selimut tebal dan tasnya yang tertinggal. Garta benar-benar tidak ada di dalam tenda. Rasanya mustahil Garta akan keluar tenda sendirian, karena sejak tadi dia merasa sangat ketakutan. Pasti ada kekuatan lain yang membawanya atau memaksanya keluar, pikirku dalam hati. Dengan sangat panik,
aku berkeliling mencari dan memanggil-manggil namanya. Di sekitar tenda yang kukelilingi berkali-kali, Garta tidak kutemukan. Aku bahkan mencari sampai ke tempat di mana aku bertemu wanita tadi. Garta juga tidak ada. Suaraku memanggil-manggil Garta semakin kuat, berpadu dengan suara hewan-hewan malam yang terdengar, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Aku akhirnya merasa kehabisan tenaga dan duduk tersandar di depan pintu tenda. Kedua mataku kupejamkan sambil otakku berusaha mencari-cari kemungkinan di mana Garta berada. Air mata kurasakan mulai menetes membasahi pipi dan bajuku. Di tengah kesunyian dan kesendirian, di satu titik di Argopuro, rasa sedih, bingung, dan takutku bercampur menjadi satu. Aku pun merasa pasrah, sampai sayup-sayup ku dengar suara seseorang. Sepertinya itu adalah suara Garta yang entah dari arah mana. Lanjut part 2. Demikian kisah misteri dari kami, Arca Puncak Argopuro part 1. Semoga kisah misteri dari kami cukup untuk menghibur dan menemani sahabat-sahabat viewer dan subscriber semua. Insya Allah besok di jam yang sama kami akan mengupload lanjutan dari kisah ini, yaitu Arca Puncak Argopuro part 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.